Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Opini, obrolan pecinta ilmu. Jadi kawan-kawan Opini, di kesempatan kali ini kami dari channel Opini kedatangan salah satu narasumber yang cukup luar biasa, tokoh politik yang ada di wilayah Kecamatan Lentibabo, wabil khusus lagi di Sidole Raya. Hari ini beliau menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Parigi Motong sekaligus Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Parigi Motong yang membidangi pemerintahan, hukum dan HAM, Pak Salimun Matiabo SH. Apa kabar Pak? Terima kasih, kabar baik. Alhamdulillah kita sehari-hari selain berkantor di DPRD Kabupaten Parigi Motong, hari ini juga biasa tetap aktivitas seharian juga yang tidak bisa dilupakan sebagai seorang petani. Saya tetap menggeluti dunia ini, tidak bisa dihilang. Jadi selain rutinitas di kantor, rutinitas selama bertani itu juga tidak hilang ya Pak? Iya, karena apa? Mayoritas masyarakat kita di Sidole Raya ini adalah petani. Yang kemudian saya juga meskipun terjun dalam dunia politik, yang kemudian alhamdulillah mendapat kepercayaan oleh rakyat Sidole Raya untuk diutus menjadi perwakilan mereka. Di sisi lain saya juga menunjukkan bahwa dunia pertanian itu adalah memiliki prospek untuk menjanjikan ke depan. Yang kedua, bagaimana kemudian orang tidak hanya tertarik pada dunia-dunia lain, contoh masuk pegawai negeri dan lain sebagainya, tapi di dunia pertanian ini bisa menjanjikan dan bisa memberikan kesejahteraan buat rakyat. Maka saya tunjukkan bahwa meskipun sebagian orang mengatakan bahwa pertanian itu kumuh, dekil dan sebagainya, tapi pertanian itu menjanjikan buat saya. Karena saya rasakan sendiri, orang tua saya adalah petani, sehingga hingga hari ini pun berkat pertanian mampu menyekolahkan saya. Ya, kemudian seperti ini, maka saya bisa lupakan ibaratnya jangan sampai lupa kaca pada kulitnya. Saya tidak ingin terserabut dari akar saya. Ya, selain sebagai anggota perwakilan rakyat saat ini dan kemudian juga masih tetap menggeluti aktivitas sebagai petani, bisa diceritakan untuk kami, mungkin juga pada penonton channel Opini nanti terkait bagaimana prosesnya Bapak sampai di titik ini, dari proses aktivitas Bapak mungkin sebelum di dunia politik, mungkin dari dari mahasiswa, kemudian di dunia gerakan entah di organisasi apa dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan dulu secara singkat untuk biografi Bapak, sehingga itu bisa menjadi pemicu untuk mungkin generasi yang sekarang. Dengan sampai Bapak hari ini menurut kita itu ya sukses dengan kondisi yang saat ini. Perjalanan yang luar biasa tidak ada di TV. Oke. Jadi adapun hari ini capaian pada titik sekarang ini tidak serta-merta ibarat semudah membalik lautan. Semuanya itu dilalui dengan berbagai macam halangan, tantangan dan rintangan, ya, sehingga pada pencapaian sehingga seperti saat ini. Perlu saya sampaikan bahwa saya lahir dari keluarga petani miskin. Kurang lebih sekitar 49 tahun yang lalu. Saya lahir 2 Juli 1976, tepatnya di desa Sidole. Bapak saya bernama Pak Yanku Mencabo dan ibu saya Jahania. Bapak saya itu adalah seorang petani sekaligus kerja sambilannya adalah sebagai pandai besi. Yang menghidupi kami, bapak saya itu berpoligami, kita jujur, kita akui. Dia punya 3 istri dan ibu saya, mama saya adalah istri ketiga dari bapak saya. Saya dan keluarga, kakak adik dipelihara dalam lingkungan poligami. Satu rumah malah. Satu rumah 3 istri bapak saya. 3 istri bapak saya. Satu rumah. Jadi itulah mungkin kearifan lokal yang dimiliki beliau sehingga mampu membina kami, membina istri-istrinya dan anak-anaknya
Jadi alhamdulillah saat ini tidak terjadi cekcok antara kami dari 3 ibu tadi. Mungkin kalau saya lihat lebih cekcok lagi kalau kadang-kala ada yang satu ibu satu bapak kadang berebutan sesuatu. Namun hingga hari-hari ini berkat bimbingan beliau, bapak saya, meskipun beliau itu tidak memiliki pendidikan secara formal, pernah katanya dulu dia masuk di sekolah rakyat SR, nah, cuman kelas 2 SR waktu itu. Yang terpenting katanya bisa membaca dan menghitung. Kalau mama saya tidak pernah sekolah. Jadi saya di lingkup keluarga itu tinggal bersama keluarga besar. Di situ ditempa dan dibina dengan segala kekurangan oleh orang tua pada saat itu. Cita-cita saya awalnya bukan menjadi seorang politisi. Sejak SD saya tidak berniat menjadi politisi. Saya berkeinginan itu karena gini, dulu itu sangat-sangat dianggap high class ketika orang bisa bekerja di perbankan, di ekonomi. Maka harapan saya dulu jika kelak nanti saya bisa melanjutkan pendidikan lebih tinggi, pengennya saya mau masuk di manajemen ekonomi manajemen atau di perbankan. Karena ya bagaimana seorang anak desa yang kumuh, yang notabene tidak memiliki kemampuan apa-apa, ya harapan saya bisa naik kelas lah, bisa menjadi orang bankir atau gitu. Seperti itulah ekonomi yang memiliki kemampuan secara ekonomi yang bagus. Namun hal itu tidak kesampaian. Begitu SMP saya masuk SMP tamat SD SMP tahun 90 saya masuk SMP. Tamat 93. Setelah itu niatnya sih mau masuk SMEA dulu kan, sekolah menengah ekonomi atas di Palu, di Parigimotong belum ada waktu itu, masih pegangan Donggala kita. Masuk di sini nggak ada, ini mau ke Palu apa juga tidak punya kemampuan membiayai dengan kemampuan finansial. Akhirnya yang diputuskan saya ngambil di SMA Pipa, SMA Negeri Satuan Pipa. 3 tahun 96 saya coba daftar di ekonomi manajemen di Universitas Tadulako. Ada 3 pilihan pada saat itu karena ada program yang namanya bebas testing kalau ceritanya kita dulu di zaman itu tahun 96. Tahun 96. Jadi ada program dari beberapa perguruan tinggi termasuk Universitas Tadulako memberi peluang kepada sekolah-sekolah yang siswanya memiliki prestasi mulai dari peringkat pertama sampai peringkat ke-10. Alhamdulillah di tahun 96 itu untuk lulusan SMA Pipago saya termasuk kalau dulu masih istilahnya NEM, nilai evaluasi murni. NEM saya itu tertinggi SMA Pipago bahkan Kabupaten Barido di Pantai Timur ini tuh. Saya punya NEM waktu itu tertingginya karena rata-rata nilai saya itu berada di angka 8. Nah, sehingga nilai NEM saya itu 52, kalau dulu itu paling tinggi 40,44. Saya masih tembus di angka 52. Jadi itu pencapaian luar biasa. Saya di peringkat pertama, maka diberikanlah formulir tadi. Saya isi pertama ekonomi manajemen, yang kedua saya tulis pengennya mau jadi guru di pendidikan kimia, dan yang pilihan ketiga itu saya pilih di pendidikan bahasa Inggris. Namun tiba-tiba yang lulus kemudian adalah di pilihan kedua di pendidikan kimia. Maka mau dan tidak mau saya mau merubah pilihan tidak mungkin. Maka saya mengikuti di situ. Universitas Tadulako tahun 96 saya masuk di pendidikan kimia di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FK. Waktu itu rekornya masih Pak Nurdin Pemuda. Jadi disitulah saya mengenal dunia organisasi. Meskipun di tingkat SMA saya sempat menjadi pengurus OSIS, cuman belum terlalu menggeluti. Nanti ketika masuk dalam perguruan tinggi di Universitas Tadulako baru saya coba bergabung. Pertama sih saya sempat ditawarkan masuk di himpunan mahasiswa Islam di HMI. Akhirnya saya belum putuskan, tiba-tiba ada senior waktu itu namanya Andi Ridwan mencoba memberikan masukan, maka saya tertarik waktu itu masuk di HMI MPO, Majelis Pembinaan Organisasi. Nah, di sisi lain ada teman-teman yang pergerakan
ngajak juga, termasuk di waktu itu masih ada namanya Smith. Oh ya. Masuk di situ, maka beberapa hal yang perlu disampaikan, kita diberikan literasi tentang buku-buku yang berbau sosialis, termasuk bagaimana tulisannya Marxis. Salah satunya yang saya pernah baca pada saat itu berjudul Das Kapitalis. Nah, saya sempat baca. Terus banyak-banyak saya membaca bukunya Tan Malaka. Salah satunya yang paling saya sukai dan senangnya itu Madilo. Di sisi lain, saya juga tidak terlepas dari HMI waktu itu sebatas komparasi untuk membandingkan mana jalan terbaik. Di HMI saya rata-rata banyak belajar tentang pendapat-pendapatnya Syekh Ibnu Taimiyah. Saya banyak membaca tentang tasawuf, karyanya Imam Al-Ghazali. Jadi sehingga ketika orang tanya kalau di dunia Islam siapa sih yang paling saya senangi, saya jujur, saya katakan saya cenderung ilmu yang saya miliki tentang ilmu keagamaan itu dipengaruhi sekali tentang pendapat dan pemikiran Imam Al-Ghazali. Nah, tapi kalau bicara tentang ya, di sosialis, saya terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran dari Tan Malaka tentang bagaimana republik, bagaimana membangun sebuah state kenegaraan ini yang sebenarnya. Jadi seperti itu, republikan seperti itu. Terus pencapaian itu hingga hari ini saya bisa menduduki jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Kalimantan. Ketika saat itu terjadi pergolakan tahun 98, ketika adanya reformasi tahun 98, gerakan mahasiswa untuk kemudian menggulingkan pemerintahan Orde Baru. Saya juga ikut terlibat pada saat itu bersama kawan-kawan, sehingga waktu itu saya jujur saya terhenti dan tidak mampu menyelesaikan studi saya di Universitas Tadulako di jurusan pendidikan kimia itu. Karena adanya pergolakan itu, kami merasa tidak tenang, dikejar-kejar terus. Di satu masjid, hampir semua masjid Kota Palu saya tiduri, karena hanya itu yang bisa untuk menyelamatkan diri. Kalau tinggal di kos kadang-kadang kita diciduk. Ketakutan itu akhirnya teman-teman lain ada yang ke kota, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Makassar, ada yang ke Batam, bahkan ada yang ke Papua dan Kalimantan. Saya sendiri melarikan diri ke Sidole. Pulang kampung. Ya, pulang kampung. Jadi teman-teman yang lari ke sana ya, saya anggap mereka sukses, mereka lebih duluan, termasuk kakak saya, teman saya, Pak Yusuf Lakaseng. Nah itu, kita satu angkatan dengan Yusuf. Yusuf itu di Fakultas Teknik, saya di FKIP. Yusuf Lakaseng. Jadi kita sama-sama lah di situ, sama aktivis di kampus. Cuma beliau sedikit memiliki keberuntungan karena orang tuanya mungkin memiliki kemampuan, akhirnya dia melarikan diri ke Jakarta. Di sana dia bergelut dengan para teman-teman pergerakan, akhirnya masuk ke dalam dunia politik praktis. Saya kembali ke Sidole. Tujuan saya itu yang pertama, bagaimana saya bisa bangkit di Sidole ini menunjukkan bahwa seorang ilmuwan meskipun tidak mumpuni, tapi paling saya tunjukkan ini bedanya orang yang berilmu dan tidak berilmu. Dan sebab itu pada saat itu saya mencoba pergerakannya di sini. Saya belum masuk di dalam dunia politik, tapi mencoba bagaimana melakukan gerakan-gerakan yang kemudian para pemuda bisa melihat seperti ini sebenarnya. Sehingga tahun 2000 berapa ya? Saya keluar dari Universitas Tadulako itu tahun 2000. Saya sudah mengundurkan diri. Sudah di kampung, mulai tanam coklat waktu itu. Tapi di sisi lain saya tetap tidak melupakan bahwa karena sempat dididik di guru, menjadi seorang guru, maka jiwa guru itu tetap ada. Maka jalan salah satunya yang saya coba lakukan saat itu, setelah saya kembali, saya harus membuka sekolah. Salah satunya sekolah yang terbuka itu adalah SD Al-Khairat Sidole itu. Saya coba lakukan bersama tokoh-tokoh masyarakat Sidole waktu itu. Maka terbukalah yang awalnya adalah SDK Sidole, sekolah dasar kecil yang berfilial ke SD Impres 2 Tanah Dadi.
kita coba buka karena saya berpikir gini, tidak ada jalan lain untuk memanusiakan manusia selain pendidikan. Saya konsen saya di sini. Karena untuk membedakan orang yang berilmu dan tidak berilmu, Tuhan sudah bilang kalau orang berilmu itu akan dinaikkan derajatnya berapa derajat. Maka bagi saya untuk kemudian membuat Sidole ini agak lebih bagus karena Sidole ini dicabut deh. Oh, Sidole ini tidak seperti ini. Kalau dulu capnya baru kita ini sudah di sini orang miskin, sudah di sini kumuh dan lain sebagainya. Pokoknya dianggap yang kelas 2 lah gitu. Kelas 2 tertinggal sudah di sini. Karena di wilayahnya kaki gunung. Di kaki gunung. Jadi masyarakatnya itu masih dianggap masyarakat terasing yang kemudian belum bisa beradaptasi dengan dunia modern seperti itu. Makanya saya bilang tidak ada jalan lain untuk merubah stigma itu terkecuali kita mencoba melakukan bagaimana sistem pembelajaran kepada rakyat. Saya tidak puas dengan pendidikan dasar. Saya coba bikin waktu itu pembukaan mulai paket A, paket B dan paket C saya lakukan di Sidole ini. Maka beberapa anak-anak maupun yang pernah sekolah tapi tidak mendapatkan ijazah untuk setingkat atau setara SMP dan SMA, saya coba rekrut pembelajaran di sini. Terus akhirnya saya masuk dalam sistem pemerintahan desa. Pertama kali BPD terbentuk, saya sudah terpilih menjadi ketua BPD di Sidole yang pada saat itu masih 6 dusun. 6 dusun. Jadi disitulah akhirnya oleh keluarga dan teman-teman saya coba diajak masuk dalam dunia politik secara praktis. Akhirnya pilihan saya waktu itu saya masuk ke dunia politik itu pilihan partai pertama saya adalah partai P3. Iya, Partai Persatuan Pembangunan. Karena itu adalah partainya orang tua saya. Kenapa saya pilih P3? Jadi ceritanya begini. Saya memilih partai P3 itu punya sejarah kalau menurut saya. Kalau pandangan kepala politik lainnya silakan aja. Tapi ini kan kalau pemikiran tidak bisa diadili kan. Tidak bisa diadili kalau pikiran. Jadi pikiran saya, kenapa saya pilih P3 waktu itu? Karena Soekarno memilih partai politiknya mendirikan PNI. Terus politisi lain mendirikan partai lain termasuk PKI dan seterusnya. Sementara mereka ini Bung Karno, siapa lagi waktu itu termasuk Semau, mereka dididik di rumahnya Haji Umar Said Cokroaminoto yang pada saat itu adalah pendiri PSI, Partai Sarekat Islam Indonesia, yang awalnya didasari dari Partai Sarekat Dagang terus menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia. Jadi bagi saya pada saat itu berpikir bahwa PSI ini adalah sebuah partai yang cukup luar biasa karena melahirkan banyak tokoh politik lain yang mumpuni termasuk Bung Karno sebagai bapak proklamator. Awalnya mereka belajar sama Haji Umar Said Cokroaminoto. Jadi kenapa tidak? Saya coba masuk dalam dunia politik untuk memilih P3 sebagai labuhan politik saya di situ. Nah, awalnya saya masuk dulu. Karena pada saat itu pula seluruh orang tua di sini sebelum Orde Baru mereka itu partainya orang tua di sini adalah PSI. PSI. Iya. Nanti ada Orde Baru, semua partai-partai sedang berfusi untuk membentuk partai P3. Ada berapa partai termasuk Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PSI, Masyumi menggabungkan diri menjadi P3. Terus Golkar adalah buatannya Orde Baru saat itu. Terus PDI yang notabene basisnya dari Parkindo, PNI dan beberapa partai lainnya yang membentuk partai PDI waktu itu. Saya pilihnya P3. Namun perjalanannya akhirnya tidak. Kalau saya di P3 ini tidak bisa berkembang. Itu sekitar tahun berapa di P3 itu? P3 itu sekitar tahun 2002 saya nyatakan. Pada tahun 2004 saya hijrah ke Partai Golkar. Apa yang melandasi Bapak sehingga harus hijrah ke dan kenapa harus Golkar? Iya, jadi saya terilhami oleh pendapat pemain silat. Kenapa saya waktu itu
pindah ke Golkar itu ilhamnya saya, pikirannya itu adalah ada guru silat saya mengatakan untuk membanting orang tua jangan kamu coba lawan arahnya, tapi ikuti arahnya. Jadi kita ke dia banting, kalau pemainnya baku banting, baku banting, dibanting, jangan lawan. Kalau kau lawan, kau tidak akan mampu bertahan, pasti kalah. Ikuti kekuatannya, gunakan kekuatan lawan untuk mengalahkan lawan. Sehingga waktu itu saya masuk di Partai Golkar. Kalau saya tidak Golkar tidak bisa dikalahkan waktu itu. Sudah melambung Pulang begini, ya mungkin adik-adik belum rasakan. Golkar itu pada saat pemilihan di masa udah baru 1 bulan sebelum pemilu sudah ditabung prosentase sudah ditabung, tidak bisa dipungkiri kalau Golkar dulu 1 bulan sebelum pemilu sudah ditabung. luar biasa. Jadi karena kekuatan gerakan tadi mulai dari presiden sampai kepala dusun sampai RT itu harus Golkar. Berani tidak pilih Golkar ya hati-hati. Jadi saya bilang jika saya harus berlawanan, maka ibarat saya bilang pemain gulat atau pemain silat tadi itu patah ya. Ya saya harus ikuti kekuatannya. Kemudian bagaimana saya bisa tampil sebagai pemenang dengan menggunakan kekuatannya tadi. Itu strategi yang saya pegang. Maka lama berkembang. 2009 saya mencoba masuk karena diajak. Pada saat itu saya masih coba-coba. Karena 2009 itu sistem pemilihan kita sudah sistem pemilihan tertutup. Namun tidak seperti distrik, tapi menggunakan nomor 2009. Maka saya masuk. Jumlah caleg yang masuk saat itu adalah 120% dari jumlah kursi. Berarti waktu itu jumlah kursi 10 kursi, maka harus ditambah 2 orang. Berarti dari 10 orang harus tambah menjadi 12 orang. Maka saya nomor 12 waktu itu. Karena ada salah satu caleg yang berhalangan masuk, maka saya dipanggil oleh pengurus partai saat itu untuk masuk menggantikan posisinya. Di situ awal pertarungan untuk masuk dalam 2009. Gagal. Suara yang bisa diraih di 2009 2009 saya dapat 800-an. 800 lebih. Ya cukup ya, menurut orang sih cukup bagus karena baru pemula bisa dapat 800. Iya. Baru kita kedua itu luar Luar biasa. Dan pada saat itu umur saya juga kan masih di angka 20-an lebih ya, sampai 30 tahun. Hanya bertarung kalah. Ya saya bukan patah arah. Saya kembali berpikir aku masih mungkin Tuhan belum memberikan hal itu kepada saya. Maka jalan keluarnya saya kembali lagi jadi petani. Dan seperti itu saya menjadi guru. Saya siap mengajar di beberapa tempat, termasuk di Madrasah Aliyah sini, di Sanawiyah Sidole, Sanawiyah Ambi Babo, saya sempat mengajar. Di Madrasah Aliyah Ambi Babo saya juga sempat mengajar. Yang saya ngajar waktu itu paling matematika, bahasa Inggris, ya pelajaran-pelajaran yang nggak susah lah. Begitu 2014, saya terpanggil lagi, tidak saya harus bertarung. Dalam pertarungan itu lagi-lagi kalah. Masih dengan partai yang sama. Dengan partai yang sama di Partai Golkar. Tapi Pak ada peningkatan untuk suara. Iya, kemudian pada saat 2014 saya mampu meraih menjadi suara dari 829, saya dapat menjadi 1.200 di 2014. Berarti ada peningkatan sekitar 400 suara. Ya, pada saat itu bekal kita nggak ada sama sekali, bukan berbekal karena uang, tapi hanya bekal ya bagaimana kepercayaan rakyat, terus kemampuan dan keberanian kita menyampaikan bagaimana harapan ini. Karena bagi saya adalah bahwa politik ini, sehingga orang kadang tanya, ini kok asik dunia politik ini? Ini asik sih, bagi orang yang ngomong dulu. Karena politik itu bagi saya secara pribadi adalah seni buat politik itu seni mengelola harapan rakyat. Karena dalam dunia politik, karena bagi saya gini, apa sih di Indonesia yang diatur secara politik? Mau anggaran, ada politik anggaran. Di hukum ada politik hukum. Jadi semua diatur secara politik. Jadi makanya saya menyampaikan kepada anak-anak muda jangan apatis dengan politik.
jangan apatis dengan politik. Karena begini, jika orang baik, anak-anak muda hebat, diam dan apatis terhadap politik, berarti kita membiarkan orang yang jahat, orang yang tidak baik masuk dalam dunia politik. Nah, sementara dalam proses suksesi kepemimpinan di negara ini, penentuannya secara politik. Jadi ketika orang baik-baik, pemuda hebat, seperti adik-adik semua, apatis dalam dunia politik, maka yang terpilih menjadi politisi dan menjadi pemimpin kita adalah orang-orang yang tidak baik. Karena kita orang baik tidak mau masuk di dalam dunia politik itu. Kan di situ. Ketika orang baik tidak mau dan tidak bersedia masuk dalam dunia politik, berarti membiarkan orang tidak baik dan orang jahat masuk dalam dunia politik. Yang pada akhirnya pemilihan kepemimpinan di negara kita, mulai dari tingkat presiden sampai di tingkat bawah, itu secara politik. Nah, kalau orang baik tidak masuk di sana, berarti yang dipilih tidak disuguhkan pada pilihan yang tidak baik semua. Dia terpilih pemimpin yang tidak baik, ya jangan bangga kalau mereka tidak bagus memimpin di daerah kita atau di negara kita. Karena saya berpikir begini, saya pernah membaca bukunya Socrates. Bahwa kata beliau bahwa politik itu adalah sebuah usaha untuk mencapai kesuksesan bersama. Karena ketika ada berpolitik, orang hanya tujuan kepentingan pribadinya, itu bukan politisi. Tapi ketika seorang politisi terjun dalam dunia, tujuannya adalah untuk kepentingan bersama, untuk kebutuhan bersama, untuk kesejahteraan bersama, itulah politik. Karena seorang politik itu di otaknya adalah bagaimana rakyat itu bisa sejahtera. Di otaknya itu bagaimana rakyat bisa merasakan dampak dari program pembangunan. Itu yang penting. Namun di sisi lain ada juga pendapat-pendapat yang miris tentang politik. Saya baca Immanuel Kant berkata bahwa jika menuju surga itu harus melalui kendaraan politik, katanya. Ya tidak usah saya masuk surga, katanya. Jadi ada apa namanya, kontradiksi pola berpikir. Karena menurut mereka politik itu syarat dengan intrik, syarat dengan tipu-tipu. Ya, bagaimana lah, saya bilang begini, kita mulai dari sudut pandang kita. Yang melihat dari sisi mana kita memandang, dari sudut pandang mana kita melihat apa yang terjadi. Jadi bagi saya, inilah jalan perjuangan saya untuk kemudian mungkin bisa mengabdikan diri saya kepada masyarakat, kepada keluarga, pada siapapun yang ada di wilayah ini. Saya memilih jalan hidup dan jalan perjuangan itulah politik. Sangat luar biasa ini, membuka cara pandang kita dengan dunia politik. Terkait dengan banyak hal yang sudah disampaikan tadi, hingga pada saat di titik ini, kalau tidak salah saat ini Bapak berada di mengendarai satu partai, ya. Kenapa itu sampai bisa berpindah lagi? Padahal sebelumnya di Partai Golkar, kemudian harus berpindah di partai yang sekarang. Oh iya. Kemudian sudah ada pada titik ini sekarang. Ya, jadi ini 2019 gagal. Pada saat itu saya berbicara dengan teman-teman, kolega bilang gini, ini belum saatnya, saya harus istirahat dulu dalam dunia politik praktis, tetapi saya tetap include dalam dunia politik. Namun tiba-tiba 2018 datanglah sosok seorang Ibrahim Ahafid waktu itu ke rumah. Ibrahim yang hari ini beliau mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati, menurut beliau menyampaikan, saya sebenarnya sudah tidak untuk ikut dalam dunia politik. Bukan tidak, tapi mau jeda lah sebenarnya. Karena saya pertama-tama, karena saya mempelajari bahwa dalam dunia politik, untuk politik praktis itu harus kita ada modal finansial secara kapital kita miliki, operasional, biaya operasional
politik itu cukup, Ya. kos politiknya juga cukup tinggi. Sehingga saya bilang oke, saya jeda dulu, saya mungkin fokus untuk memperbaiki ekonomi. Namun tiba-tiba 2018 itu Pak Ibrahim dia masuk ke dapur ketemu istri saya almarhumah namanya Indah, entah apa bagaimana akhirnya almarhumah istri saya tertarik kan ya. Pada malam hari jam 2 malam ya saya dibangunkan istri saya. Jadi bukan sama almarhum katanya, bangun, apa lagi? Karena kamu sudah tidak mau lagi berpolitik praktis, tidak mau lagi. Tidak bukan tidak mau. Yang ketiga saya bilang kita jeda dulu karena saya lihat kondisinya. Jika kita hanya mengandalkan integritas kita, mengandalkan idealisme kita, kita belum bisa menjadi pemenang. Paling tidak ada kekuatan di sisi lain yang harus kita siapkan. Tapi apa kata istri saya? Oke, kalau itu mau, tapi kau kasih banyak doi katanya. Maksudnya, bantu tuh orang kalau apa keluarga kita kalau memang dia susah, bantu sendiri jo. Sehari ini Bapak dia bilang sudah ada sedikit mendapatkan kepercayaan oleh rakyat karena ada permasalahan di masyarakat berkaitan dengan apa saja. Bapak sudah bisa bilang bertemu dengan orang-orang yang memiliki kewenangan di kabupaten maupun provinsi. Yang alhamdulillah kadangkala beban masyarakat kita bisa ringan karena usaha-usaha yang Bapak lakukan dengan mereka-mereka yang sudah memiliki jabatan penting dan strategis di daerah maupun di provinsi sampai bahkan ke pusat. Kalau mampu kamu meringankan beban keluarga dengan caramu sendiri tanpa masuk dalam dunia politik, bismillah. Tapi kalau tidak, tetaplah bertahan politik. Karena bagi saya dia bilang saya sudah senang. Kita sudah bisa membantu keluarga meskipun bukan kita punya uang atau harta kita sendiri, tetapi kemampuan kita untuk kemudian bagaimana menyampaikan aspirasi rakyat kepada penentu kebijakan. Akhirnya masyarakat kita yang awalnya kondisinya ini bisa terangkat sedikit secara ekonomi. Bahkan ada beberapa masyarakat yang masuk rumah sakit, yang dipersulit atau ini, ketika Bapak tampil di situ ya kadang-kadang mereka terbebaskan dari pembayaran yang kemudian tidak mampu. Hal-hal itulah yang menjadi keinginan. Jangan sampai kamu keluar dari dunia politik. Di situ saya tersadar. Oke lah kalau begitu saya bismillah maju lagi. 2019 maju lagi. Waktu itu saya diajak untuk masuk di Partai Nasdem. Kenapa saya pilih Partai Nasdem? Ada beberapa pertimbangan. Pertama, saya melihat sosok seorang Surya Paloh. Ya. Beliau itu betul seorang mentor, guru politik yang cukup luar biasa di Partai Golkar. Sebagai Dewan Pembina Partai Golkar waktu itu. Tiba-tiba dia membentuk Partai Nasdem. Awalnya dari Ormas Nasdem. Setelah itu terbentuk Partai Politik di Partai Nasdem. Nah, Ibrahim Hafid itu adalah salah satu deklarator Partai Nasdem di Sulawesi Tengah bersama dengan Yusuf Prakasem. Oh ya. Iya, saya Yusuf Prakasem. Nah, di 2019 akhirnya saya tertarik. Oke lah, saya siap untuk masuk menjadi simpatisan, awalnya menjadi simpatisan Partai Nasdem. Setelah itu dibuatkanlah kartu anggota menjadi kartu anggota Partai Nasdem. Saya mundur diri dari Partai Golkar. Akhirnya 2019 lagi-lagi saya maju lagi menjadi caleg dari Partai Nasdem sudah di nomor urut 1 aku. Ya, karena itulah pertarungan begitu luar biasa. Masih tetap kalah. Peringkat kedua. Gitu lagi. Peringkat kedua ya. Waktu itu suara masih tepat 1.700 suara. Terus yang pertama itu Pak Endar, dia 2.000 lebih. Jadi di situ pas setelah hati. Ya, alhamdulillah kalau di sini waktu itu ada 2 politisi yang maju, termasuk Kakanda saya Pak Dakur, dia dari Partai PKS. Alhamdulillah beliau terpilih waktu itu jadi anggota DPRD dari waktu itu dari Dapil 1 Dewan Partai PKS. Politiknya suaranya 800 harus dipilih. Cuma karena dia yang tertinggi di antara 10 caleg waktu dia terpilih. Makanya udah, kalau aku 800 kok bisa terpilih? Pas saya 700 nggak terpilih. Jadi itu udah politik. Akhirnya bilang ya sudah
kecewa dan patah semangat. Bagi saya kekalahan demi kekalahan itu adalah sebuah ujian yang kemudian akan menunjukkan kekuatan yang sangat luar biasa bagi diri saya untuk bertahan. Perjalanannya akhirnya pada tahun 2024 yang kemarin itu, alhamdulillah sebelum pertarungan oleh partai politik Partai Nasdem ditemukan sedikit pelanggaran secara etika yang dilakukan oleh Pak Endar, sehingga tepatnya di bulan Januari, tanggal 23 Januari saya dilantik menjadi penggantian Karwaktu PAW untuk penggantinya Pak Endar. 23 Januari keuntungan ekonominya nggak ada sama sekali, karena saya belum terima gaji cari. Tanggal 14 Februari pemilihan. Jadi alhamdulillah ya secara politik saya rasakan, maksudnya dengan terlantiknya saya jadi ketua DPR itu mungkin salah satu pemicu sehingga masyarakat antusias memilih saya pada saat pemilihan 2024 kemarin. Saya terhitung dianggap sebagai incumbent meskipun incumbent yang tidak punya uang. Tapi syukur alhamdulillah mungkin jalannya yang sudah diatur oleh Tuhan. Alhamdulillah saya mendapatkan posisi pertama di Partai Nasdem pada pemilihan 2024 kemarin. Jadi nanti total suara saya 2000. Dan pemenang kedua tidak saya yang aman, dia mendapatkan suara 800 lebih seperti itu. Dan seperti itu partai yang saya ditetapkan adalah pemenang oleh KPU serta kemenangan di Partai Nasdem pelantikan kemarin tanggal 2 September di situ. Jadi bukan berarti perjalanan sampai pada titik hari ini itu cukup luar biasa, tanjakan, jatuh bangun, luar biasa. jatuh bangunnya kayak lagunya Meggy Z. Oke, saya pamit merokok. Iya. Sambil merokok. Iya. Kita Sampai. Nah ini Pak, berada di Komisi 1 itu perintah partai atau pilihannya Bapak sendiri? Dan kalau memang pilihannya Bapak, kenapa harus Komisi 1? Saya minta di Komisi 1 itu permintaan saya sebenarnya. Alasannya ini. Sebenarnya di semua komisi saya siap. Pertama di Komisi 2 bidang pembangunan, keuangan, pertanian di situ. Terus di Komisi 3 di pembangunan, di Komisi 4 tentang Kesra bidang pendidikan, kesehatan. Awalnya kenapa saya tidak memilih di komisi yang berkaitan dengan pertanian atau perkebunan di wilayah ini? Saya memilih di Komisi 1 pertama. Saya selalu berpikir bagaimana tubuh desa itu. Karena salah satunya wilayah Sidolaya ini. Kemudian bisa kita tata sistem pemerintahan yang baik. Ada pemerintah desa itu untuk menjalankan tugas dan kewenangan sebagai pemerintah desa yang diharapkan oleh rakyat. Terhadap ketua. Di sisi kedua, harapan saya Pak, bagaimana kemudian yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa itu betul-betul menjadi hal yang utama dan yang terpenting sekali nomor urut satunya adalah itu berkaitan dengan pemekaran. Ya, saudara. Makanya saya harus ambil di situ karena itu tugas dan tanggung jawab di Komisi 1 untuk bagaimana melakukan pembodokan terhadap pemekaran kecamatan. Nah, kalau Pak sebagai anggota DPRD hari ini saya juga masih menjabat sebagai ketua panitia pemekaran kecamatan di Sidolaya ini. Dan
harapan besar. Oke, apa namanya, kalau mendengar sekilas apa yang disampaikan oleh Bapak tadi terkait apa namanya, menurut kita itu adalah juga perjalanan yang luar biasa, jatuh bangun dari anak seorang yang tinggal ya bisa dibilang di pelosok desa. Banyak orang yang mengatakan desa yang tertinggal. Itu menurutku sangat luar biasa, dan itu menjadi salah satu inspirasi yang luar biasa menurutku bagi generasi yang saat ini dengan perjuangan Bapak tadi, sehingga harus putus sekolah di perguruan tinggi, kemudian kembali lagi, tapi tekad yang kemudian membangun desa itu sangat luar biasa, sehingga harus punya rencana membangun, mendirikan sekolah untuk pendidikan, untuk memperbaiki sumber daya manusia yang ada di desa yang kemudian Bapak tinggal. Kemudian banyak cerita tadi terkait dengan perjuangan Bapak di dunia politik, sehingga pada titik hari ini ada hal yang kemudian saya tangkap, yaitu anak muda hari ini jangan apatis dengan politik yang lain. Ya, kalau dengar bicara itu sebenarnya itu bisa kena dengan situasi dan kondisi. Kalau bisa jujur ya, kondisi saya pada waktu memang di masa-masa saat masih menjadi seorang mahasiswa juga. Memang saya itu kalau bisa dibilang orang yang kemudian bisa apatis dengan kondisi, dengan politik. Bahkan anti politik. Iya, anti politik. Bahkan anti politik. Karena dengan apa namanya, kondisi saat itu kita berada di dunia mahasiswa yang kita bisa bilang ke dunia gerak. Iya, pergerakan sampai harus kita dibilang apa namanya, mahasiswa jalanan, karena dengan banyak hal kondisi yang terjadi di negara ini, dengan kebijakan pemerintah yang kemudian tidak sesuai dengan harapan rakyat, maka kita mahasiswa itu kadang selalu harus berhadapan dengan pemerintah. Bahkan kalau kita lihat juga kan di semua pemerintah itu banyak yang kemudian apa namanya, orang-orangnya itu dari partai politik, yang itu kemudian kita banyak sangat anti dengan dunia politik itu pada waktu itu. Tapi kembali lagi dengan apa yang Bapak bilang tadi, bahwa hari ini kalau kemudian kita yang mengerti dengan kondisi situasi masyarakat yang di akar rumput, kemudian kita tidak bangkit untuk masuk di dunia politik untuk memperbaiki itu, maka orang-orang yang jahatlah yang kemudian masuk di dalam itu. Sudah pas, luar biasa. Saya juga dulu, bahkan dulu itu di dunia pergerakan, saya pernah ada di satu apa namanya, lembaga itu, pernah diskusi dengan beberapa teman. Bahkan kemudian saya terinspirasi dengan salah satu kalau bisa dibilang senior saya juga, guru saya, orang tua saya, kakak dan teman diskusi pada waktu itu. Beliau yang kemudian walaupun perdebatan, karena memang saya masih pada idealis, saya sebagai orang yang anti politik pada waktu itu memang, tapi beliau yang kemudian menggambarkan saya juga dengan kondisi-kondisi politik pada waktu itu. Saat ini beliau juga menjabat jadi anggota DPRD, alhamdulillah kemarin terpilih. Dia anggota DPRD Pak Kota Palu, dan juga menjabat sekretaris umum Partai Nasdem di sini ya, untuk Palu Sulawesi Tengah. DPRD provinsi ya, apa DPWK dia itu, sekretaris DPW apa yang namanya Ibu Nilam Parista. Oh iya, beliau adalah salah satu senior saya yang kemudian banyak berusaha banyak berdiskusi dengan beliau. Itu kan dia aktif di Wali itu, Parista. Ya mentor saya juga gitu.
Kalau Pak Rizal itu hari ini beliau menjabat wakil ketua DPRD Provinsi. Dan salah satu yang mengisi referensi pemikiran saya dalam dunia politik salah satunya dia. Ini luar biasa. Saya banyak diskusi karena memang kalau dibilang bisa dibilang satu lembaga juga dulu di Walhi. Nah, kembali lagi dengan apa kondisi kita saat ini. Tadi kalau dengar cerita Bapak, selain Bapak seorang apa wakil rakyat, juga sebelum menjadi anggota wakil rakyat, kalau tidak salah di tahun mungkin nanti Bapak cerita di tahun berapa saya lupa itu, mungkin 2022 atau 2023 atau sebelumnya. Cerita ini juga saya dengar karena pernah saya ikut di dalamnya. Bapak diangkat menjadi salah satu ketua pemekaran wilayah desa Sidole Raya pada waktu itu. Untuk menjadi kecamatan. Bagaimana cerita itu bisa terjadi? Apa sebenarnya tujuan Bapak atau dari mungkin kelompok yang kemudian ada punya cita-cita ingin membangun Sidole Raya? Apa tujuan kenapa Sidole Raya itu harus ditetapkan menjadi sebuah kecamatan? Awal mulanya seperti awal mulanya historinya. seperti apa? Jadi historinya gini. Sebelum saya masuk di sebagai panitia pemekaran, saya terpilih sebagai ketua aliansi masyarakat adat sebelum ketua masyarakat adat Kabupaten Kalimantan. Saya terpilih menjadi Dewan Aliansi Masyarakat Adat Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi di situ banyak kunjungan-kunjungan yang kami lakukan di berbagai daerah yang ada di Indonesia ini. Salah satu inti perjuangan adalah bagaimana melindungi, terus bagaimana pemerintah mengakui tentang hak masyarakat. Di beberapa wilayah mereka bisa maju karena mereka bisa menentukan nasibnya mereka sendiri. Maka dari situ setelah saya kembali dari berbagai macam pengalaman perjalanan di beberapa daerah kabupaten di Indonesia ini, saya waktu itu langsung berbicara dengan Pak Dapur. Waktu itu beliau sebagai kepala desa Sidole. Pembahasannya adalah bagaimana Sidole dan ex-Sidole itu bisa terbentuk menjadi sebuah kecamatan yang dalam ada hak masyarakat adat yang perlu. Satu, yang kedua, bahwa pemekaran itu bukan faktor keinginan, tapi adalah sebuah kebutuhan rakyat kita. Yang pertama adalah untuk mendekatkan pelayanan. Yang kedua, kita bisa membuka akses lapangan kerja buat anak-anak kita, generasi kita ke depannya. Dan yang ketiga adalah bagaimana di kedepannya kemungkinan saya sudah tidak dapat. Kemungkinan saya sudah dapat berdasarkan umur, mungkin saya sudah tidak lagi bersama adik-adik sekalian, tinggal dilanjutkan oleh adik-adik sekalian. Ada wacana tentang DOB, daerah otonomi baru, TTN, Kabupaten Pemilihan dan Kabupaten Bogor, yang hari ini sudah masuk di badan legislasi DPR RI. Nah, saya berpikir begini, jika Motong mekar menjadi sebuah kabupaten dan pemilih raya batas dari TTN, dari Tinombo sampai pemilih itu mereka memekarkan diri menjadi satu kabupaten, maka Kabupaten Parigi Motong lama ini tetap berkedudukan di Parigi. Nah, maka bukan hal yang mustahil jika kita juga mencoba melakukan permintaan pemekaran daerah otonomi baru
karena harapan kita ke depan, termasuk Bapak Bupati pertama ini Parigi Motong Pak Longki, itu kan ada harapannya Pak. Parigi Motong ini kelak menjadi sebuah provinsi, kelak menjadi sebuah provinsi. Maka syarat untuk menjadi sebuah provinsi harus didukung oleh minimal 4 kabupaten. Nah, secara politik, jika 2 kabupaten baru terbentuk, tapi bagaimana kemudian? Apakah kita, Ampibabo, Kasimba, Sinio, sudah ada 3 kecamatan? Syarat untuk membentuk kecamatan itu harus 4. Maka harapan saya, Sidole Raya itu harus terbentuk untuk mencukupi 4 tadi. Kita bisa berdiri sendiri dengan 2 pilihan. Yang pertama adalah kita membentuk kabupaten baru, atau kemudian kita tetap mendapatkan posisi sebagai kabupaten lama dengan ketentuan Parigi sampai Sausu kita dorong menjadi kota manja. Maka kabupaten Parigi Motong Lama akan berkedudukan di Ampibabo. Nah, dengan adanya lahirnya sebuah kabupaten ini, pertama-tama peluang kerja khususnya generasi ke depan itu akan terbuka lebar. Terus pendekatan pelayanan itu sudah semakin dekat. Dan yang tidak kalah penting, jika sebuah kabupaten itu berdiri, tentu dalam pikiran saya pada saat itu pasti akan berdiri nanti sebuah universitas atau sekolah tinggi yang kemudian bisa melayani anak-anak kita, generasi kita, cucu kita untuk bersekolah. Karena hari ini perguruan tinggi aja di Palu yang kadang-kadang karena keterbatasan kemampuan, akhirnya ada beberapa anak-anak kita yang tidak beruntung nasibnya tidak bisa melanjutkan pendidikannya di sana. Tapi kalau umpamanya di Ampibabo kampus, ya cuma naik sepeda sudah dapat pendidikan. Nah, itu juga harapan saya. Maka jika bakal untuk bisa mendapatkan kewarasan, tidak ada jalan lain menurut saya dengan Pak Zahid dan saya punya ponakan yang pernah jadi kepala desa atau di Pak Amsar pada saat itu, sehingga di dalam panitia pemekaran ini saya, Pak Zahid dan Pak Amsar itu suatu inisiatif pemekaran. Maka kita masuklah presidium saat itu. Alhamdulillah Pak Zahid terpilih saya sebagai ketua. Jadi di situ kita ditanya bagaimana kemudian Sidole Raya ini yang terdiri dari 7 desa bisa memekarkan dirinya untuk membentuk sebuah kecamatan yang pada akhirnya menjadi cikal bakal untuk bisa kita merebut kabupaten itu, apakah kabupaten lama atau kabupaten kita bentuk sendiri, atau kita hanya mendorong sana saja Parigi, Bersaudara dan Sausu atau Basa untuk menjadi kota madya. Disitulah harapan kami pada saat itu. Oleh dan sebab itu hal yang sangat penting hari ini, bagaimana kemudian saya berada di Komisi 1 di DPR, yang kebetulan juga saya menjadi bagian dari saya masuk di badan pembuatan peraturan daerah di Bapemperda di DPR sana, salah satu badan yang dibentuk, saya masuknya di situ. Kenapa saya pilih itu? Juga kaitannya lagi-lagi bagaimana pemekaran ini ke depan bisa terwujud dengan bagus. Yang kedua, saya berharap bahwa dukungan masyarakat, termasuk generasi muda yang tergabung di organisasi-organisasi yang ada di sini, termasuk di PSR, itu kemudian bisa bermetamorfosis untuk bagaimana mewujudkan cita-cita kita itu semua. Karena ini bukan harapan dan keinginan kami selaku tokoh yang kemarin melakukan deklarator itu, tapi paling tidak ini harapannya adalah bagaimana kemudian ada regenerasi selanjutnya. Karena saya berpikir begini, ini dalam perjalanan hidup saya, mimpi saya adalah bagaimana saya setelah tidak ada, atau paling tidak saya sudah mau pensiun dari dunia ini karena faktor umur atau kesehatan tidak lagi memenuhi syarat. Menurut orang saya ini hebat. Tapi saya berpikir bagaimana generasi saya, harapan saya, dan itu adalah menjadi cita-cita saya. Bagaimana generasi ke depan setelah saya, itu lebih hebat dari saya. Karena saya berpedoman pada pendapatnya Bung Karno. Orang hebat itu bukan hanya dia hebat di masanya, tetapi orang hebat adalah bagaimana dia menciptakan pemimpin yang lebih hebat dari dia. Maka saya berpikir bagaimana adik-adik itu lebih hebat dari saya ke depan, lebih memiliki kemampuan tahan banting, kekuatan mental lebih ada dibandingkan saya. Meskipun
Napaktilah saya ceritakan tadi tentang perjalanannya cukup luar biasa. Tapi saya yakin adik-adik hari lebih hebat lah dari saya. Karena ya hari ini banyak hal yang perlu menjadi penunjang buat kita. Kalau dulu kita orang mau baca buku perpustakaan dulu. Hari ini ada di YouTube, ada di Google, tinggal cari saja sama ada lah. Maka harapan saya yang kedua, pemikiran, yang selanjutnya ketiga pemikiran saya. Saya ini mungkin kalau tetap aktif di dunia politik, mungkin saya masih mampu bertahan setelah dari sini 5 tahun ke depan. Tapi setelah itu kemungkinan saya tidak bisa. Alasannya kita mungkin faktor usia atau memang ajal sudah ada. Maka bagi saya ingin mempersiapkan diri saya dan mempersiapkan generasi selanjutnya setelah saya. Siapa kira-kira yang bisa berposisi dan memiliki pemikiran yang sama dengan saya atau melebihi dari saya, yang kemudian itu akan kita dorong generasi muda kita untuk menjadi politisi-politisi handal yang berasal dari Sulawesi Tengah, khususnya di Sidolelaya. Banyak tokoh besar juga lahir dari desa. Ya. Kenapa tidak Sidolelaya ini punya satu sejarah luar biasa jika kedepannya ada yang bisa duduk di DPR ini. Ada suatu saat nanti bisa duduk di kementerian. Atau paling tidak dia bersaing untuk bisa menjadi presiden. Ini mimpi besar dan itu tidak mustahil bisa kita wujudkan jika semua ini tergantung pemimpin hari ini. Makanya saya mengajak kepada regenerasi saya yang seumuran dengan saya, yang berada pada menduduki jabatan pada ruang-ruang publik, memberi kesempatan anak muda berkreasi. Dan saya bersyukur di opini ini luar biasa. Ya. Saya sangat bangga dengan opini. Luar biasa. Luar biasa. Makanya satu-satunya yang memulai hal seperti ini adalah opini. Ini pencetus luar biasa di Sidolelaya, ini bahkan Kecamatan Akibat. Maka ini saya sebagai bagian dari masyarakat yang ada dan tinggal di Sidolelaya ini, saya sangat mengapresiasi positif dan saya bertanggung jawab dan kemudian mensupport. Makanya sampaikan ya ke depan jika ada hal-hal yang kurang, ada yang perlu bantuan saya siap demi kemajuan opini. Karena tidak ada jalan lain untuk membuka wahana berpikir. Hari ini salah satunya adalah lewat podcast yang sangat luar biasa seperti ini. Ini inspirasi dong. Ya kapan lagi kan? Ini anak muda sukses sebenarnya seperti ini. Kapan lagi di pelosok desa? Iya, itu. Masa cuma orang kota? Ya. Masa orang kampung nggak bisa apa bedanya? Ya tahu lah, mereka makan pisang, kita makan sagu, tapi intinya sama-sama menyenangkan perut kan. Jadi nggak usah pusing. Jadi sakit titipan saya kepada adinda semua, adik-adik saya. Jangan merasa minder karena kita di lingkungan, tinggal di lingkungan tertentu. Jadikan itu motivasi buat kita. Bahwa sesungguhnya ketika kita mampu dan berhasil, maka itu adalah sebuah catatan besar buat kita. Kita berasal dari daerah terpencil, tapi mampu berbicara dan tampil di tingkat nasional dan internasional. Dan itu hal-hal yang sangat tidak mustahil untuk bisa kita wujudkan. Karena siapa sangka seorang Salimun yang anaknya petani dan pandai besi bisa menduduki jabatan di DPR hari ini. Siapa yang menyangka itu? Dan tidak menutup kemungkinan. Adinda kan kalau berbuat ke depan kita sama-sama masih saling memberikan penguatan. Tidak menutup kemungkinan kita akan bisa goyang di DPR di sana. Kenapa mereka bisa? Hanya karena faktor kita tidak punya uang, hanya faktor kita tinggal di pelosok. Itu bukan faktor pembangunan. Ya, luar biasa. Ini salah satu motivasi yang luar biasa untuk generasi saat ini. Yang kemudian kembali pada kondisi tadi terkait Sidolelaya, pembentukan Sidolelaya, agar supaya semua mungkin masyarakat yang ada di wilayah atau di desa yang kemudian bergabung menjadi satu kecamatan dengan dinamakan Kecamatan Sidolelaya. Apa kemudian yang menyebabkan
sampai saat ini Sidole Raya itu masih stagnan, mandek ya. Dan kemudian apakah dari posisi yang kemudian bertabrakan dengan aturan atau bagaimana atau apa begitu? Ya. Jadi pemekaran itu kalau di aturan kemarin itu lima desa itu bisa membantu satu kecamatan. Tapi dengan aturan baru maka harus 10 desa. Nah, sementara di kita masih 7 desa. Nah, berarti ada butuh ketambahan 3 desa. Dan sebab itu kemarin kita sudah coba melakukan upaya bagaimana ada 3 desa yang ada di jalan terang, termasuk Tolole Raya dan Kota. Kemudian sama-sama kita membentuk kesepahaman untuk menjadikan Sidole Raya ini desa kecamatan. Namun ada beberapa riak-riak yang terjadi. Akhirnya masih bakal pada saat itu di akhir kepemimpinan Bapak Syamsul Isyatomoro itu sebagai Bupati kami sudah melakukan itu, Bapak kami bahkan sudah diasistensi di provinsi. Lagi-lagi masalahnya karena kita kekurangan desa tadi, di situ masalah. Nah, saya coba meminta pada saat itu Pak Gubernur, masih Pak Rusdi Mas juga, bisa nggak kita diberikan kesempatan kemudian bahwa Sidole Raya itu diberikan sebuah status khusus gitu. Iya. Status khusus bagi 7 desa, statusnya khusus jadi kecamatan. Jawaban beliau pada saat itu melalui Biro Okda bilang ini setengah mati katanya, karena ketika pun kita bawa ke Kemendagri ini barang tetap akan dikembalikan karena syarat mutlaknya itu harus 7 desa. 10 desa maksudnya. Dan sebab itu dianjurkan bagaimana kemudian desa yang di jalan trans itu bisa kita tarik 3 dengan ketentuan ada pembagian kewenangan. Contoh jika di sini terjadi di ibu kota kecamatan di kita UPTD yang berkaitan yang tidak ada di sini ya kita serahkan mereka. Contoh kasus UPT perikanan karena di sini tidak ada laut ya kan di Toga atau Tolole dan ada beberapa permintaan. Jadi kan semuanya itu bisa kita atur dan tujuan kita adalah sama-sama untuk membangun, bukan tujuan kita untuk saling bersaing secara sehat. Jadi insya Allah itulah persoalan sehingga terhambat. Namun dengan kondisi hari ini kebetulan ini masih dalam situasi pemilihan tahun politik di 2024 ini, terakhirnya di November 27 nanti akan menentukan siapa nanti menjadi pemimpin kita kepala daerah di Kabupaten Harimau. Siapapun yang terpilih di Kabupaten Harimau itu sebagai bupati, maka saya selaku ketua panitia pemekaran sekaligus sebagai anggota DPRD Indonesia saya menjanjikan sudah kepada masyarakat, oke 2025 kita mungkin belum bisa mengajukan, biarkan pemerintah daerah untuk membenahi, namanya pemerintah baru sudah jelas mereka akan menata tata kelola manajemen pemerintahan. Tapi saya janjikan 2026 itu adalah harga mati buat kita berjuang bersama. Dan saya meminta kepada seluruh generasi muda yang ada di wilayah Sidole Raya, yang include di DPSR maupun organisasi lainnya, ayo kita bahu membahu, temani saya, temani tokoh-tokoh pemekaran itu berjuang bersama-sama dengan kemampuan di bidang kita masing-masing. Iya, kalau opini seperti ini, ya saya syukur ya. Paling tidak ini dengan cara seperti ini yang menyebarluaskan informasi. Jadi 2026 saya akan coba itu, mudah-mudahan desa 3 yang ada di jalan trans itu bisa membuka ruang untuk kita. Dan alhamdulillah kalau Tolole dan Tolole Raya itu terbuka. Tinggal hari ini ada Toga yang sedikit ada riak-riak saya bilang kemarin, tadi itu, ya insya Allah saya akan coba turun bersama-sama dengan teman-teman lainnya untuk menemui tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Toga dan memberikan penjelasan bahwa tujuan pemekaran ini seperti ini. Yang kedua, kita akan membagi kewenangan seperti yang saya katakan tadi. Mudah-mudahan ada sebagian tokoh sudah menerima ini, sudah menerima beberapa masukan dari saya. Jika mereka mengunjungi saya sampaikan itu. Memang tinggal ada beberapa tokoh yang perlu lagi ditemui. Jadi saya pikir jika Tuhan menghendaki tidak ada jalan itu yang tertutup, semua akan terbuka insya Allah. Jadi insya Allah 2026 keran pembukaan yang hari ini agak tertutup, kerannya pemekaran kecamatan itu akan kita buka.
dan saya selaku anggota DPRD yang merupakan bagian dari sistem pemerintahnya ada Pak Direktur dan bidang-bidang pemerintahan yang berkaitan dengan pemekaran. Saya akan bekerja keras. Saya sampaikan di masyarakat, saya kena lutut untuk itu. Karena saya tidak punya kepentingan, saudara. Tidak ada kepentingan kita di sini. Kalaupun jadi kecamatan Sidolera itu orang mau jadi camat. Bukan cuma tujuan saya bagaimana kemudian kita punya kecamatan Pau. Ingat di sini banyak dan kita terakhir kadang-kadang cuma kita menang-menang tapi merek orang. Ya itu. Japi tapi merek tahu. Saya tidak suka. Bagaimana juga kita akan tunjukkan kepada dunia meskipun kami tinggal di pinggir gunung, di kaki gunung, tetapi kami juga memiliki kemampuan yang sama dengan saudara-saudara kita yang ada di bawah. Maka tidak ada jalan lain 2026 saya sudah sampaikan. Apapun bentuknya kita akan berjuang bersama. Insya Allah pemekaran kecamatan Sidolera ini bisa kita wujudkan bersama-sama. Karena di situ target saya pencapaian harus kita capai. Banyak hal kan keuntungan kalau ada kecamatan yang kita contoh kasus. Ini jalan kita ya, bolong-bolong kan. Kalau kemarin Sanam Pedagi jalan Ronto Ate lalu sudah berubah jadi bagus. Sekarang ini lagi namanya jalan Ronto Misi. Lagi dari itu karena sampai putarannya di jadi Pabo. Nah ini sudah coba saya sampaikan di Badan Anggaran DPRD. Ini menjadi perhatian serius untuk kita semua. Bagaimana jalan lingkar ini bisa nah, kalau kita punya kecamatan di sini berarti agak mati dong sekolah ini. Karena kita mungkin kan kalau camat jalannya berdua. Jadi salah satu cara kita untuk kemudian untuk mempercepat akselerasi pembangunan di wilayah. Gitu. Jadi sekali lagi sampaikan bahwa mudah-mudahan opini tetap berjuang untuk menyuarakan aspirasi pemekaran ini. Akan selalu aktif nanti. Iya. Amin. Ya mungkin karena kita juga terbatas oleh waktu, ya mungkin sebelum ditutup mungkin ada sedikit kata-kata yang bisa generasi muda yang ada di wilayah Sidolera ini. Ya, mungkin selain pesan-pesan motivasi untuk pemuda dan mungkin juga bisa karena Bapak selaku anggota DPRD yang ada di Kabupaten Parigimotong ini khususnya di Dapil 1 akhirnya mengikuti dapil Bapak itu kemudian ada harapan rakyat di pundak Bapak khususnya wilayah Dapil 1. Nah, kemudian apa pesan-pesan Bapak untuk kemudian sebagai wakil rakyat yang berada di wilayah Dapil 1 untuk masyarakat kemudian seperti yang disampaikan oleh sahabat saya tadi motivasi untuk kita generasi muda saat ini. Iya. Oke. Ini sebuah closing statement. Closing statement. Yang pertama adalah bahwa perubahan itu tidak datang sendiri, tapi perubahan itu harus diciptakan. Maka pencipta perubahan itu bukan orang lain, tetapi ada di diri kita masing-masing dan menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk saya dan adik-adik sekalian. Terima kasih selalu. Yang berikutnya, sebagai seorang pemikir hebat, dia tidak hanya mampu berkata-kata, tetapi harus membuktikan karyanya. Ya salah satunya dengan cara seperti ini. Harapan saya adalah bagi masyarakat yang ada di Dapil 1, ayo sama-sama kita berpikir bagaimana tentang Parigimotong. Karena Parigimotong adalah milik kita semua. Maju dan mundurnya Parigimotong tercerahkan dan
terpuruk ini paling motong adalah di pundak kita masing-masing. Selanjutnya saya selaku penyelenggara pemerintahan di wilayah Kabupaten Kalimantan sebagai anggota DPRD tentu tidak akan bosan-bosan dan tidak akan pernah merasa apatis terhadap apa yang menjadi harapan rakyat yang ada di sini. Sehingga saya selalu menerima masukan, kritikan dari siapapun rakyat yang ada di Kalimantan, wabil khusus di wilayah Dapil 1 dan di wilayah lain. Karena sebagai seorang bijak, kadangkala kita berbicara bahwa akan berkata, tapi jangan merasa bangga karena berkata, kadangkala nyamuk mati karena. Jadi bagi saya adalah saya tidak perlu harus diberikan bahasa di sini, saya tidak mau dipakai. Tapi saya siap dikritik, karena dengan kritik itu membuat saya lebih dewasa. Karena saya mungkin menurut orang bahwa saya sudah hebat, tapi tidak. Bagi saya hari ini yang saya tahu masih banyak yang belum saya tahu. Sehingga dalam hidup saya tidak ada kata berhenti untuk lain. Ada yang disebut dengan long life education, pendidikan seumur hidup. Tujuannya adalah Tutlibul ilmu ilal mahdi lalah, tuntutlah ilmu dari ilmu sampai ke ilmu. Kan Rasulullah bilang kalau ilmu faedah itu nalatul muslim, bahwa wajib untuk ilmu bagi seorang muslim maupun muslim. Kan sampaikan Tutlibul ilmu walau di sini, tuntutlah ilmu sampai di negeri Cina, meskipun sampai di negeri. Jadi bagi saya yang notabene sebagai salah satu tujuan pendidikan, terlepas dari hobi saya di dunia politik dan kerja saya di dunia politik, lagi-lagi saya menekankan bahwa pendidikan itu sangat penting buat masyarakat dan generasi kita ke depan. Maka oleh dari sebab itu, saya berharap dengan duduknya saya di DPR hari ini dan 5 tahun, jika ada program pemerintah untuk yang namanya sekolah dinas, baik di PDE atau di mana, saya menginginkan ke depan harus ada 1 atau 2 orang yang ada dari Cidobe Raya ini yang disekolahkan dini oleh pemerintah. Itulah biar 1 atau 2 orang saja yang kemudian itulah yang menjadi sumber atau obor untuk generasi selanjutnya. Itu saya sudah berjanji dalam dan berniat dalam diri sendiri. Karena apa? Tidak ada kata lain hari ini. Bahwa pendidikan, kemampuan berpikir itu sangat dibutuhkan dalam dunia hari ini dan ke depan. Dan yang terakhir kali yang saya sampaikan khususnya generasi yang ada sebenarnya yang bergabung di PSR ataupun organisasi lainnya. Ayo, mari kita menentukan bersama. Jangan hanya karena perbedaan cara pandang dan cara berpikir menyebabkan kita tidak mampu mempersatukan. Bahwa sesungguhnya perbedaan adalah bahan. Karena siapapun di antara kita memiliki tujuan yang mulia, tidak ada di hati masyarakat yang ada di Sidoarjo ini yang tujuannya cuma untuk komputer. Dan sebab itu jangan hanya karena persoalan politik, persoalan beda pilihan, kekerabatan, persatuan dan persatuan kita hancur, berkeping-keping, akhirnya kita mudah diadu domba dan mudah saja orang lain masuk untuk mengoyak-ngoyak bahkan persatuan kita yang notabene hari ini masih tetap kita mempertahankan keluarga. Jangan salah. Jadi bagi saya perbedaan pandangan dan politik itu hal biasa. Jangan sampai besar-besar. Namun bagaimana kita tetap bersatu. Karena apapun bentuknya, Tidole Raya tanpa persatuan tidak akan bisa kita wujudkan bersama. Dan satu lagi yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan pencerahan kita ke depan. Saya harapkan opini ini tidak akan berhenti di sini.
opini ini akan tetap berkreativitas. Saya berdoa dan berusaha bersama-sama kita bagaimana opini ini bisa menembus followersnya itu lebih banyak lagi, sebanyak-banyaknya lagi. Maka bagi saya, bagi penonton yang menonton channel opini ini, tolong di subscribe, jangan sampai, harus subscribe dan harus di like supaya ini menjadi followers luar biasa dan bisa opini ini tampil menyamai dengan podcast yang sudah kebanyakan yang ada. Paling ini adalah perdana di Sidole Raya, maka tidak ada kata lain. Kita bersyukur, kita berharap kedepannya akan lebih bagus dan lebih profesional bertugas. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Oke, kawan-kawan opini, itulah diskusi yang sangat panjang dan cukup menarik tadi bersama Bapak Salim Nurmansyah SH selaku anggota DPRD Kabupaten Parigi Motong. Ada banyak ilmu yang diberikan tadi dan sedikit penjelasan tentang mengenai bagaimana pemekaran Kecamatan Sidole Raya.